Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita masuk pada hari yang ke-8 dalam renungan pencurahan Roh Kudus. Kita lihat dalam firman Tuhan Ayub 33 ayatnya yang keempat. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini adalah kata-kata Elihu sahabat Ayub yang ternyata menjadi kebenaran umum. Yang dapat kita pelajari adalah penciptaan manusia. Dengan nafas Allah dan roh Allah lah diam dalam diri manusia. Apa relevansinya dengan pencurahan Roh Kudus? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Roh Kudus keberadaannya sudah ada sebelum penciptaan. Kedua, Roh Kudus adalah juga berperan dalam penciptaan manusia. Yang ketiga, Roh Kudus juga membuat kehidupan. Dari penjelasan tersebut seharusnya lah juga kita memberi perhatian khusus dalam penyembahan kita kepadanya, dalam hal ini Roh Kudus. Keberadaannya yang sudah ada dalam diri manusia itu sendiri. Kebenaran ini tidak terhenti sampai di sana, tetapi pasti ada maksud selain penciptaan dan memberi kehidupan. Ini pasti memberi kita manusia keberadaannya yang sangat istimewa. Sejarah manusia menjelaskan dosalah yang memporak-porandakan, yang mengaburkan roh Allah dalam diri manusia, sehingga merekonstruksi kembali manusia menjadi manusia yang sebenarnya, yang sesuai dengan rencana Allah. Keistimewaan bukan hanya kebanggaan semata dari ciptaan lain, tetapi dalam maksud yang mulia yang harus dikerjakan untuk pekerjaan Allah yang mula-mula, yaitu mengekspansi kerajaan Allah di bumi dan kedaulatan Allah dinyatakan sesuai Kejadian 1 ayat 26 dengan bahasa taklukkanlah bumi. Penjelasan Elihu tentang roh memberi kehidupan bukan hanya nafas yang berargumentasi bahwa manusia harus sadar dan mengerti keberadaannya karena rohnya. Penjelasan pada dunia zaman Ayub juga sebagai jawaban di dunia modern sekarang ini. Sehingga keindividuan manusia telah menjadi penjara seolah-olah sudah nyaman cukup. Supaya juga manusia menjadi bangga dan kebablasan sehingga lupa penciptanya. Dalam pencurahan Roh Kudus ini manusia mengaktifkan roh yang ada dalamnya, terkoneksi dengan Roh Kudus dan memberi kehidupan baru bagi mereka yang sudah mati akibat dosa, dengan tugas kita dalam amanat agung sesuai Matius 28 ayat 19-20. Membangunkan manusia dengan kesadarannya yang mati terhadap Allah dengan dosanya, tetapi juga mengajak manusia kembali menjadi partnernya Allah dalam misi dan penginjilan kudus bagi kerajaannya. Keselamatan manusia begitu penting sehingga keberadaan ilahi dalam hal ini Yesus anaknya yang tunggal harus turun ke bumi dan menjadi korban supaya kuasa kehidupan yang sesungguhnya terjadi. Sebagai kesimpulan, pencurahan Roh Kudus bukan hanya terbatas kepada manusia untuk sadar dan kembali padanya, tetapi kuasa ilahi sudah dilimpahkan kepada yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Mari kita terus berdoa kiranya umat manusia membuka hati untuk Roh Kudus bekerja. Kiranya Roh Kudus mengaktifkan kembali rohnya dalam diri orang percaya. Kita terus berdoa biar orang percaya menjalankan amanat agung Tuhan Yesus sesuai Matius 28 ayat 19-20. Demikian renungan firman Tuhan buat kita semuanya. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.